karena banyak permintaan supaya saya membuat renungan doa malam juga. Jadi hari ini mungkin bisa waktunya, sedangkan besok pagi jam 5 tetap diadakan doa pagi, dan hari Jumat. Puji Tuhan, cukup besar yang mengikuti doa renungan pagi, dan malam hari ini juga cukup banyak yang mengikutinya. Marilah kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lalu Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan kuasa dari darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu darah itu adalah suatu darah perjanjian, yang dimana di perjanjian lama darah diutamakan dari binatang untuk menebus dosa manusia, dan itu untuk masuk ke tabernakel, tabut perjanjian. Tetapi itu dilakukan oleh imam-imam. Tetapi pada saat sekarang ini, di 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menggenapi, ditumpahkan darahnya untuk kita di atas kayu salib dengan harga lunas, bukan dengan barang fana dan bukan juga dengan emas. Bapak Ibu sekalian, setiap anak memiliki darah dari bapaknya. Itulah sebabnya tes DNA selalu dicek darahnya. Darah anak apabila darah O dan bapaknya O, dan itulah akan disimpulkan bahwa bapaknya adalah yang berdarah O. Kalau anak itu berdarah AB, maka harus disimpulkan juga kalau bapaknya darah AB, maka di anaknya. Tetapi kalau darah B dan bapaknya darah O, itu tidak. Itulah tes DNA selalu dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kuasa darah. Ketika Maria mendapat benih dari Roh Kudus di kitab Matius, benih dari Yang Maha Kuasa, itulah dari darah dari Bapa Surgawi, darah yang dibungkus di rahim dan menjadi seorang anak. Karena Yesus tidak memiliki Bapa dalam dunia ini, melainkan dia dari Bapa Surgawi. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menandakan kita bahwa kuasa darah itu sangat besar bagi kita, dan Yesus inilah yang membawa darah itu kepada kita untuk yang ditebusnya, bukan untuk satu orang atau dua orang, tapi seluruh bangsa dan seluruh umat yang percaya kepada dia. Dikatakan dalam ayat Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah inilah yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Sebab kita tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah Bapa jika tidak ada suatu prosedur yang kita lalui seperti di tabernakel. Dan sebab olehnya itu, tabut perjanjian ke bait Allah ketika Tuhan Yesus mengatakan Eloi, Eloi sabatani, dan dia meninggalkan segalanya di bumi ini, terbelahlah bait Allah itu, dan tidak ada lagi sekatan-sekatan antara kita dengan Allah Bapa. Tidak ada sekatan-sekatan kita dengan Allah pencipta langit, bumi, alam semesta. Dan kita bersyukur lewat darah yang ditumpahkan oleh Yesus Kristus, kita berhak mengakui Allah pencipta langit, bumi, alam semesta ini adalah Bapa kami, Bapa kita. Kalau engkau percaya Bapamu adalah penguasa langit dan bumi, alam semesta, engkau akan diselamatkan. Engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi, engkau akan dipelihara, engkau akan disembuhkan. Sebab Bapamu tahu apa yang kebutuhanmu. Yesus selalu mengatakan, hanya Bapa yang di surga yang baik. Tidak ada yang baik di bumi dan di surga, hanya Bapa yang baik. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengatakan, kalau aku tidak menyerahkan nyawaku, maka tidak terjadi penggenapan. Seperti Yesaya 53 dikatakan, sesungguhnya kejahatan kita yang ditumpahkan kepada dia. Sungguh begitu luar biasanya dia aniaya. Bahkan rupanya pun tidak dapat kita lihat begitu baik.
karena dianiaya sangat berat. Tetapi dalam Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya lah kita telah disembuhkan. Dalam darahnya ada kesembuhan bagi kita. Sakit kanker kau, sakit tumor kau, sakit lever kau, sakit gula kau, sakit kolesterol kau. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah di dalam darahnya, darah Kristus yang menyembuhkan engkau. Karena di mana engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika engkau menyatakan kepada Tuhan firman-Nya, oleh bilur-bilur aku disembuhkan, maka kuasa surga akan bergerak mengarah kepadamu. Tetapi melalui firman-Nya, teruslah berkatakan firman-Nya. Katakan firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selai rambut kepala tidak akan jatuh tanpa izin Bapa. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan percayalah, Allah manakah seperti Allah kita. Dia akan menyembuhkan, Dia akan menjamah kita. Malam hari ini, serahkanlah khawatirmu kepada Dia. Serahkanlah, sebab Dia telah menyerahkan segalanya bagi kita. Yang kedua, jangan engkau frustasi menghadapi kehidupan ini. Kehidupan yang kau butuhkan, keuangankah, urusan-urusan ekonomikah, urusan pekerjaankah, urusan dagangkah, atau urusan-urusan yang mungkin menyita waktumu, begitu memikirkan. Serahkanlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kepadanya dalam doa dan permohonan, karena Dialah yang memelihara engkau. Paulus mengatakannya, karena Dialah yang memelihara engkau. Jadi serahkanlah. Semua kita ini adalah milik kepunyaan Allah Bapa. Asal kita percaya bahwa kita ditudungi dengan darah Kristus, asal kita percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh darah Kristus, maka tegakkanlah kepala dan katakanlah dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, berkat itu akan mengalir kepadamu. Hutang masalah tiba-tiba saja engkau akan dilunasi. Kontrakan rumah tiba-tiba ada yang bayar. Begitu kredit rumah tiba-tiba ada yang dilunasi. Dan semuanya Tuhan tahu engkau butuh, engkau keperluanmu. Tiba-tiba saja ketika engkau tidak ada makanan, beras, lalu orang tergerak hatinya memberikan beras kepadamu. Dengan cara-cara yang ajaib Tuhan lakukan. Ada lagu mengatakan, itu berkat satu-satu. Percayalah, berkat Tuhan tidak akan berkesudahan dan selalu baru setiap harinya. Tetapi asal kita jangan berdosa, jangan melakukan yang tidak pantas di hadapan Tuhan, jangan melakukan yang tidak bercelah di hadapan Tuhan, dan jangan seperti bayi kembali ke kumbangannya. Kalau kita udah tahu kita selalu berdosa, ketika kita minta ampun sama Tuhan, stop. Langsung stop saja. Ketika kita tahu kita melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, stop langsung. Beranilah mengatakan stop atas dirimu. Sebab hidupmu adalah pilihan kepadamu sendiri. Tuhan memberikan kepada pilihanmu. Tetapi kalau engkau berjalan untuk melakukan suatu dosa, lembah kekelaman akan kau hadapi. Tetapi kalau engkau stop, engkau memiliki pilihan. Ketika engkau sakit, engkau bergerak, langsung berdiri dan bangun berjalan. Itulah pilihan. Dan Tuhan akan memberikan kuasa. Ketika engkau tidak ada makanan, engkau berdoa kepada Tuhan. Lututmu, kepalamu tundukkan, kepala serendah-rendahnya. Percayalah. Dan percayalah. Tiba-tiba saja datang berkat. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar cerita kesaksian berkat Tuhan tak berkesudahan. Ada seorang yang sakit kanker mulut stadium 4. Datanglah kepada hamba Tuhan Pendeta Paulion Kicol almarhum. Dia adalah mentor saya juga, Bapak Ibu sekalian. Dan dia berkata dalam tulisan saja, pendeta, dokter sudah memvonis saya stadium 4 dan saya akan berakhir hidup saya. Tolonglah supaya saya didoakan. Dia tulis. Lalu Paulion Kicol berkata, engkau harus menulis, oleh bilur-bilur Yesus 10.000 kali aku disembuhkan. Dan tulisan ini kau tulis di Bukit Doa. Lalu berangkatlah dia ke Bukit Doa. Ketika dia menulis 10.000 kali tulisan itu dalam waktu seminggu, dia datang lagi kepada Pendeta Cho, tapi dia dengan 3 tulisan. Dia berkata, Pendeta Cho, aku telah menulis 10.000. Pendeta Paulion Cho kaget, sebab selama ini dia tidak bisa berbicara karena di mulutnya tenggorokannya stadium 4. Jadi dia menulis. Tiba-tiba dia bisa menulis. Itulah kuasa Tuhan tak terbatas jika kita percaya akan firman-Nya. Dan firman-Nya itu ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, dan Roma 5 ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darah Yesus adalah satu jalan kita menuju ke surga. Yesuslah yang mengenalkan surga. Yesuslah yang mengenalkan Allah Bapa pencipta langit bumi adalah Bapa surgawi. Hanya Dialah 2000 tahun yang lalu.
yang mengumandangkan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi, selalu bersul kepada Yesus. Dalam segala hal, ketika kau masak yang enak, kau sebut dalam nama Yesus, rasakan gurih. Ketika kau tidur, dalam nama Yesus lindungi aku. Dalam kau bekerja, dalam nama Yesus, sebutkan nama Dia. Karena nama itu sudah tidak terbatas. Nama itu adalah nama Bapa surgawi. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16, dalam doanya dikatakan, aku telah memberitahu namamu kepada mereka, dan namamu yang kudus itu. Dan di kitab Matius 7 dikatakan, Bapa kami di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Nama Yesus itu kudus dan maha mulia. Dan sebutkanlah, ketika engkau mimpi diserang iblis, diserang kuasa gelap, katakan dalam nama Yesus, beranilah melawan. Karena engkau memiliki pedang roh, memiliki kuasa. Ketika engkau masuk dalam lembah daerah-daerah tidak mungkin orang jamah, sebutlah dalam nama Yesus. Engkau akan dijaga oleh Bapamu yang di surga. Bahkan malaikat Tuhannya pun akan menyertai engkau. Inilah yang kita dapat kerenungkan pada malam hari ini. Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Darah anak domba mengalahkan penghujat-penghujat kita, penuduh-penuduh kita, musuh-musuh kita, penghulu-penghulu darah, setan iblis semua dikalahkan oleh darah domba anak Allah. Sebab itu berserulah kepada Tuhan, karena darah domba anak Allah adalah anugerah terbesar bagi kita. Seperti Bapa telah memberikan namanya bagi kita. Di dalam nama Yesus Kristus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa. Jika ada yang sakit, ada yang memiliki masalah pergumulan beban hidup, tuliskanlah di WhatsApp kami 08114978028 yang ada di nomor kami. Dan banyak sekali kami mendoakan, dan puji Tuhan banyak juga yang dijawab dengan begitu luar biasanya dan penuh keajaiban. Dan kami percaya dua orang sehati besar kasih doa itu. Jika kau punya pergumulan beban masalah hidup, beban jodoh, beban rumah tangga, datanglah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa darah yang ditumpahkan adalah berkat bagi kami, anugerah terbesar. Sebab kami berkata, sebab inilah darahku, darah yang perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dan dosa segala dosa diampuni oleh darah. Sebab Tuhan telah menebus kami. Biarlah Tuhan masalah sakit kami Engkau sembuhkan malam hari ini. Engkau pulihkan kami. Begitu juga punya pergumulan hidup, beban rumah tangga, beban kepincikan, masa pergumulan apapun, keuangan, ekonomi, dalam nama Yesus, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama dulu sekarang. Maka demi nama Yesus kami percaya mujizat dan kuasa itu mengalir di kehidupan kami, dan Tuhan akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Malam hari ini biar kami tidur dengan damai. Tudungi kami sekeluarga dengan darah Kristus. Tidungi kami dimanapun kami dengan darah Kristus. Pagarin kas kuasa-Mu, lindungi dan perlindungan-Mu, sertai kami setiap laku kami. Selalulah berjalan bersama kami. Dalam Keluaran 14 Allahku akan berperang dan akan memberkati kami. Dan Mazmur 91, dijauhkanlah kami dari segala penyakit sampar, penyakit menular, bahkan perangkap ular turun pun dijauhkannya, dan Tuhan akan mengenyangkan kami dengan umur panjang. Biarlah sukacita kami dalam Engkau Bapa, dan kami percaya malam hari kuasa Engkau mengalir kepada mereka yang ikut pada malam hari ini dalam doa malam. Berkat kami melimpah, oleh karena Engkau memberikan Injil kerajaan-Mu yang baik bagi kehidupan kami. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur, dan kemuliaan di dalam nama yang perkasa dan agung maha mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang maha kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Selamat beristirahat, dan kita akan berjumpa lagi besok jam 5 pagi, dan setiap Selasa saya akan coba doa malam jam 7, karena banyak sekali permintaan untuk malam juga diadakan. Baiklah, saya adakan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya Pendeta Horace Sobing mengucapkan salam.